We are explain for our boys what they will accepting on this game. Kalah memalukan dari timnas Indonesia di SUGBK, supporter timnas Bahrain mengamuk tak terkendali sampai melakukan hal ini. Salahkan supporter Indonesia, Dragan Talazik mengamuk usai Bahrain dipermak skuad Garuda. Patrick Kluivert benar-benar terpukau. Rizky Ridho berhasil tunjukkan kualitasnya semalam kontra timnas Bahrain. Tangisan oleh Rumeni bikin bangga fans Garuda usai timnas Indonesia bungkam Bahrain 1-0. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini, selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menegaskan bahwa kemenangan atas Bahrain hanyalah langkah awal dalam perjuangan panjang Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Ia pun optimistis timnya bisa tampil lebih baik lagi pada laga-laga selanjutnya di bulan Juni. Bermain di Stadion SUGBK Jakarta pada Selasa malam tadi, Indonesia menang tipis 1-0 berkat gol oleh Rumeni di menit ke-25 yang sukses memanfaatkan umpan matang dari Marcelino Ferdinand. Hasil ini menjadi respon positif setelah sebelumnya Garuda dipermalukan Australia 1-5 pada matchday ke-7. Bagi Kluivert, kemenangan ini bukan sekedar 3 poin, tetapi juga awal kebangkitan timnas Indonesia. Meski bangga dengan performa anak asuhannya, Kluivert mengingatkan agar mereka tidak larut dalam euforia. Menurut saya, ini baru awal bagi kami. Sekarang kami punya lebih banyak waktu. Para pemain akan semakin baik. Saya sangat bangga dengan tim ini. Mereka bermain dengan hati dan menciptakan banyak peluang bagus. Tetapi ini baru awal. Kami harus tetap fokus untuk pertandingan selanjutnya, kata Patrick Kluivert. Kemenangan ini sekaligus menjadikan catatan manis bagi Kluivert yang meraih kemenangan perdananya sebagai pelatih timnas Indonesia. Kini skuad Garuda berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin, terdapat 1 angka dari Arab Saudi di posisi ketiga dan 4 poin dari Australia di peringkat kedua. Dengan 2 laga tersisa, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Untuk meraih tiket otomatis, Indonesia wajib finish di 2 besar grup. Namun jika gagal, masih ada peluang melalui babak kualifikasi putaran keempat. Asalkan skuad Garuda bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat. Semua mata kini tertuju pada bulan Juni. Mampukah Kluivert membawa Indonesia mencetak sejarah? Patut kita nantikan. Di sisi lain, usai pertandingan tadi malam, Ole Rumeni mengaku sangat senang bisa mencetak gol untuk timnas Indonesia. Dia juga senang karena banyak orang yang bisa tersenyum dan merayakan kemenangan Indonesia. Saya senang, semua orang senang, semua orang merayakan. Sangat-sangat menjadi momen yang indah. Setelah pertandingan melawan Australia, kami melakukan evaluasi. Kami tahu kualitas tim ini. Kami akan terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan, kata Ole Rumeni. Usai laga, Ole Rumeni tertangkap kamera seolah menangis haru usai berhasil membawa timnas Indonesia meraih kemenangan krusial ini. Para supporter Garuda melantunkan lagu Tanah Airku. Ole Rumeni terlihat sangat menghayati setiap lirik lagu sakral supporter Garuda ini. Kemenangan ini membuat Indonesia menjaga peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Ole Rumeni pun yakin dengan kualitas yang dimiliki timnas Indonesia mampu bersaing menembus Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak kuasa melempar pujian kepada sang pemain Rizky Ridho yang bermain gemilang melawan timnas Bahrain pada Selasa malam tadi. Patrick Kluivert bahkan kehabisan kata-kata untuk bek milik Persija Jakarta tersebut. Setelah hanya menjadi pemain pelapis di laga Australia kontra timnas Indonesia pada Kamis lalu, Rizky Ridho bermain sebagai starter saat skuad Garuda menjamu Bahrain semalam. Mentas sebagai salah satu dari bek tengah, ex-pemain Persebaya Surabaya ini tampil luar biasa. Salah satu aksi terbaik Rizky Ridho tersaji pada menit ke-48. Ia berhasil menyundul bola agar tidak masuk ke gawang timnas Indonesia. Jika tidak ada Rizky Ridho, bola diyakini masuk karena posisi kiper timnas Indonesia Martin Paes sudah mati langka. Rizky Ridho bermain dengan luar biasa. Ini sangat hebat. Dia memang layak mendapatkan kesempatan menjadi starter. Kinerjanya sangat bagus. Saya tidak bilang apa-apa lagi. Dia layak dipuji. Dia punya masa depan yang cerah. Saya sangat senang dengan performanya malam ini, kata Patrick Kluivert. Kluivert menegaskan Rizky Ridho punya potensi besar untuk berkembang lagi. Ia meyakini bek bertinggi badan 183 cm ini akan semakin bersinar ke depannya.
jika tidak pernah berpuas diri dengan kemampuannya saat ini. Rizky Ridho berhasil membentuk trio mematikan di lini belakang timnas Indonesia bersama J.J. dan Justin Hutton. Dari 7 kesempatan bermain bersama sebagai starter, trio ini membantu timnas Indonesia mencatatkan 6 kali clean sheet. Seperti diketahui, pertandingan antara timnas Indonesia kontra Bahrain ini sebenarnya berjalan dengan ketat. Bahkan Bahrain sempat memberikan perlawanan ke pertahanan timnas Indonesia. Namun skuad Garuda yang tampil menyerang sejak awal akhirnya berhasil mencetak gol lebih dulu. Usai pertandingan tadi malam, Dragan Talazic mengaku kecewa karena tim asuhannya menelan kekalahan dalam laga ini. Menurutnya, Bahrain seharusnya bisa meraih kemenangan dan setidaknya bisa menahan imbang timnas Indonesia. Dengan hasil ini, Bahrain dipastikan tetap bertahan di peringkat kelima grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka saat ini memiliki 6 poin sama dengan Cina yang menjadi juru kunci. Oleh karena itu, ia merasa kecewa dengan kekalahan ini. Saya bilang selamat ke Indonesia atas kemenangannya. Dari sisi saya sedikit kecewa dengan hasilnya. Karena saya merasa kita harusnya bisa meraih hasil seri minimal di pertandingan ini. Tetapi karena satu kesalahan dari kubu kami kebobolan dari gol oleh Rumeni, kata Dragan Talazic. Setelah menelan kekalahan dari timnas Indonesia ini, Dragan Talazic pun mengaku kecewa dengan situasi yang ada. Karena ia merasa seluruh supporter yang ada di stadion mencemooh Bahrain. Saat mereka memasuki lapangan untuk pemanasan, skuad Bahrain diteriaki mafia oleh seluruh supporter di stadion. Tidak hanya diteriaki soal teriakan mafia saja, tetapi ia mengaku sangat kecewa karena supporter tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain. Untuk itu pelatih berusia 59 tahun tersebut marah karena 70.000 supporter yang ada di SUGBK ini tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain. Talazic mengaku bahkan 70.000 supporter itu tidak mempengaruhi para pemainnya, tetapi ia menekankan karena supporter tidak menghormati itu. Pasalnya selama lagu kebangsaan Bahrain dinyanyikan, seluruh supporter Indonesia berteriak. Menurutnya supporter timnas Indonesia harusnya bisa lebih baik dari itu. Oleh karena itu ia merasa kecewa. Selain itu, kekalahan ini juga memantik reaksi keras dari para supporter timnas Bahrain di sosial media. Para supporter timnas Bahrain mengecam posisi Dragan Talazic sebagai pelatih kepala timnas Bahrain usai kekalahan memalukan ini. Situasi semakin tidak terkendali saat anak asuh Dragan Talazic ini seolah tidak tahu arah permainan. Saat dikepung 70.000 supporter timnas Indonesia malam tadi, permainan kacau membuat supporter Bahrain merasa malu dengan peringkat FIFA Bahrain yang berada jauh dari skuad Garuda tidak mencerminkan permainan di atas lapangan. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.